Shalom. Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Remaja GKJW Jember. Kita sekarang sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari. Tema kita dalam ibadah kali ini adalah tentang manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita memuji bersama, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. I have the joy down in my heart. I have the joy down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku yang demikian. Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22, yang demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita susah, saat kita dalam pergumulan, tangannya senantiasa menolong kita. Mari kita pujikan nama Tuhan dengan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan karena segala kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami mengerti bahwa kami sering berbuat apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, kami datang kepadamu memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dosa melalui pikiran, perkataan, sikap, dan perilaku kami. Kami mengerti jikalau ini tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, tetapi Engkau lebih dulu telah mengampuni kami. Bersihkan hati dan pikiran kami Tuhan, layakkan kami untuk beribadah pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Ada sebuah persembahan pujian dari teman kita Rara yang menceritakan betapa anugerah Tuhan itu sungguh besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita saksikan bersama-sama. Kemanakah
Puji Tuhan, sungguh luar biasa talenta yang Tuhan berikan untuk kita semua. Dan lagu yang telah dialunkan oleh teman kita Rara menjadi semangat untuk kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 12 ayat 29 sampai dengan 42 yang akan disampaikan oleh Bapak Dewan Hertanto. Tetapi sebelumnya marilah kita menyanyikan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, Adik-adik remaja yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman adik-adik sendiri. Untuk itu sebelumnya mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau telah menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan Kau memberi kesempatan pada saat ini untuk beribadah meskipun secara online. Pada saat ini kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan.
biarlah Roh-Mu yang kudus hadir dalam rumah, dalam tempat kami masing-masing, di dalam hati kami masing-masing, terutama pembawa firman pada saat ini, kiranya Engkau urapi, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah suara yang hebat dari Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah, dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah mereka berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Adik-adik remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan bahwa kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah minggu meskipun via online pada saat ini. Adik-adik remaja yang terkasih, judul firman Tuhan pada saat ini perkenankan kami memberikan judul yaitu ketaatan membawa berkat, sesuai apa yang ada di tuntunan ibadah remaja anak Majelis Agung GKJW. Adik-adik, saya pernah membaca slogan di perempatan jalan yang demikian. Kecelakaan lalu lintas berawal dari ketaatan pengguna jalan. Slogan ini jelas menerangkan bahwa perlunya semua pengguna jalan mentaati peraturan lalu lintas yang ada, di samping kondisi kendaraan maupun kondisi kesehatan dari pengguna jalan tersebut. Jika semua pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas, ya mungkin aja kecelakaan di jalan raya akan menurun. Dan itulah membuktikan bahwa mentaati peraturan lalu lintas dapat menurunkan angka kecelakaan. Adik-adik bisa menyampaikan kepada kakak-kakak atau orang tua adik-adik, jangan sampai melanggar lalu lintas.
karena melanggaran lalu lintas akibat adanya kecelakaan lalu lintas. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kitab Keluaran dikisahkan tentang bagaimana campur tangan Tuhan saat mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir atau tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian dengan perantara Musa. Pada pasal awal dapat dibaca bahwa Tuhan telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya di tanah Mesir. Bisa dibaca di dalam Keluaran 3 ayat 7. Sehingga Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Fir'aun agar bangsa Israel diperkenankan keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Proses negosiasi antara Musa dengan Fir'aun tidak berjalan mulus. Dengan perantaraan Musa, maka Tuhan mendatangkan tulah kepada bangsa Mesir sebanyak 10 kali. Yaitu apa? Mulai tulah yang pertama, yaitu air menjadi darah, yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Apabila bangsa Israel pada saat itu tidak taat pada apa yang disampaikan Musa, pasti bangsa Israel tidak dapat keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel berada di tanah Mesir selama 430 tahun. Ini merupakan waktu yang lama untuk suatu bangsa yang dijajah atau mendiami bangsa Mesir dalam keadaan sebagai budak. Umur Musa sendiri berapa? 120 tahun. Meskipun pada akhirnya Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Adik-adik remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketaatan bangsa Israel terhadap kepemimpinan Musa mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel berupa apa? Kebebasan dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam mengikuti kepemimpinan Musa, pasti banyak sekali atau godaan-godaan atau gangguan-gangguan baik dari bangsa Israel sendiri maupun dari bangsa Mesir. Ini merupakan suatu hal yang biasa apabila kita ingin mentaati suatu aturan atau mentaati suatu perintah seorang pemimpin. Terlebih bangsa Israel masih meragukan kepemimpinan dari Musa tersebut. Adik-adik remaja yang terkasih, bacaan kita hari ini yang terambil dari Keluaran 12 ayat 24 sampai 42 menceritakan tentang ketaatan bangsa Israel dalam mematuhi perintah Tuhan melalui Musa pada saat Tuhan mendatangkan tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Bisa dibayangkan apabila bangsa Israel pada waktu itu tidak menuruti apa yang disampaikan oleh Musa, yaitu tentang bagaimana bangsa Israel harus menyembelih domba atau kambing dan membubuhkan sedikit darahnya pada kedua tiang pintu dan pada ambal atas rumah. Bisa dibayangkan kalau dia tidak mematuhi apa yang disampaikan Musa. Bisa dilihat pada Keluaran 12 ayat 7. Apa yang terjadi apabila bangsa Israel tidak mematuhi perintah Tuhan? Pasti anak sulung mereka juga sama-sama mati seperti apa yang dialami oleh bangsa Mesir. Ketaatan bangsa Israel mendatangkan berkat, yaitu berupa kematian anak sulung tidak terjadi untuk bangsa Israel. Adik-adik remaja yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita pada saat mengalami pandemi COVID-19 yang belum kunjung reda di bumi Indonesia ini? Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita semua untuk mentaati peraturan atau himbauan yang ada, antara lain dari pemerintah yang mengeluarkan
penerapan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hindari untuk berkumpul. Itu adalah aturan dari pemerintah yang harus ditaati. Demikian juga adanya PPKB di wilayah Jawa dan Bali. Itu sebagai warga negara harus bisa mentaatinya dengan baik. Selain dari pemerintah, kita juga harus mematuhi himbauan dari PGI dan KWI atau dari Majelis Agung dalam menyikapi beribadah di tengah pandemi ini. Bagaimana kita harus menata tempat ibadah, menyediakan fasilitas yang ada untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tempat ibadah. Demikian juga gugus tugas kabupaten atau kecamatan atau gereja agar kita semua bisa menerapkan 3M di tempat ibadah ini dengan baik, sehingga tempat ibadah bukan sebagai sumber penyebaran COVID-19 ini. Adik-adik remaja yang terkasih, kita sebagai umat yang beriman diharapkan sebagai contoh atau teladan bagi orang lain yang untuk mentaati suatu peraturan yang ada. Baik itu peraturan lalu lintas, peraturan di sekolah, peraturan di rumah tangga pun juga ada aturan, harus kita taati. Demikian juga terlebih peraturan-aturan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Harus kita taati dengan baik. Memang dalam mentaati suatu aturan, pasti banyak godaan atau gangguan, baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Hari ini kita belajar untuk mentaati peraturan yang ada, agar kita dapat menjadi saksinya di dunia ini bahwa anak Tuhan atau umat Kristiani patuh terhadap aturan yang ada. Dan biarlah melalui ketaatan kita, Tuhan pasti akan memberikan berkat yang terbaik bagi kita sesuai dengan maksud dan rencananya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk mentaati peraturan yang ada, terutama kita mentaati firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita, baik kita secara pribadi maupun kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Mari kita turuti dengan penuh tanggung jawab dan dengan sukacita. Jangan ada perasaan tertekan di dalam mentaati suatu peraturan. Jangan ada perasaan takut karena suatu aturan. Tapi biarlah kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Tuhan pasti akan memberkati ketaatan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Marilah kita bersyukur bersama-sama dengan sukacita di dalam hati kita. Kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan buat Tuhan. Dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 403,
hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segar. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan ucapan syukur kami di dalam ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan, supaya melalui persembahan ini, biarlah pelayanan KPAR di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember semakin diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ajari kami pula untuk mempersembahkan jiwa dan raga kami, karena sebagai anak remaja, kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah persembahan kami Bapa, sucikan dan layakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tapi ada sebuah berita pengutusan untuk kita semua. Dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2, yang demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri, tetap semangat dalam melayani Tuhan dan sesama. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa memimpin langkah hidup kita hari demi hari, dan jangan lupa jaga kesehatan. Mari kita bernyanyi dengan lagu bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku.
Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom. Shalom, shalom aleichem. Selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.